Selamat datang di NY Matika. Kali ini kita akan membahas materi dan soal tentang nilai stasioner. Nilai stasioner disebut juga dengan nilai kritis. Pada gambar berikut terlihat bahwa terdapat grafik yang kondisinya ada yang naik dan ada yang turun. Grafik ini merupakan grafik fx. Kondisi di mana grafik naik apabila turunan pertamanya f aksen x besar dari 0, dan kondisi ketika grafik turun apabila turunan dari fx-nya kurang dari 0. Lalu bagaimana ketika grafik tidak naik dan tidak turun, yaitu pada titik A dan titik B. Nah, kondisi ketika grafik tidak naik dan tidak turun itulah disebut dengan grafik tersebut memiliki nilai stasioner. Jadi, pada grafik ini, yaitu grafik fx, memiliki nilai stasioner di A, FA. Nilai stasioner di A, FA dan di B, FB. Nah, nilai stasioner di A, nilai stasioner di A, FA ini disebut dengan nilai maksimum. Dan ketika nilai stasionernya di B, FB itu disebut nilai minimum. Kondisi ketika titik balik minimum dan yang ini titik balik maksimumnya. Oke, jadi terdapat 3 jenis-jenis titik stasioner. Yang pertama, titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Titik balik maksimum jika turunan keduanya dari A kurang dari 0. Dan nilainya itu adalah A, FA. Titik balik minimum apabila turunan keduanya besar dari 0. Dan nilainya itu adalah A, FA. Titik beloknya apabila turunan keduanya bersama dengan 0. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang nilai stasioner dan titik stasioner, langsung saja kita bahas soalnya. Soal pertama, fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Tentukan titik stasioner dan jenis titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner dan jenis titik stasioner, maka kita harus menemukan turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertamanya itu adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, dan turunan kedua dari fungsi ini adalah 2x dikurang 2. Nah, sekarang kita telah menemukan turunan pertama dan turunan keduanya. Selanjutnya kita akan mencari titik stasionernya, di mana untuk mencari titik stasioner syaratnya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertama yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan sehingga kita temukan nilai x-nya itu adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Oke. X sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari jenis titik stasionernya. Nah, untuk menentukan jenis titik stasioner, maka syaratnya turunan keduanya harus besar dari 0 atau kurang dari 0. Turunan kedua dan disubstitusikan nilai x-nya kurang dari 0, maka disebut dengan titik balik maksimum. Jika turunan keduanya besar dari 0, maka disebut dengan titik balik minimumnya. Dan titik belok apabila turunan kedua kita substitusikan dengan nilai A-nya, maka sama dengan 0. Sekarang akan kita selesaikan dengan cara menentukan turunan keduanya. Nah, diketahui bahwa turunan keduanya itu sama dengan 2x dikurang 2. Turunan kedua kita substitusikan nilai x-nya
yaitu yang pertama ketika X-nya sama dengan negatif 1. Ketika X-nya sama dengan negatif 1, maka di sini kita peroleh 2 kali negatif 1 dikurang 2. Negatif 2 dikurang 2, negatif 4. Kemudian jika kita substitusikan X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3, oke, X sama dengan 3, maka diperoleh 2 kali 3 dikurang 2. 2 kali 3, 6 dikurang 2, 4. Nah, jadi kita hanya memiliki 2 titik saja, yaitu ketika X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Ternyata ketika X sama dengan negatif 1 akan menyebabkan titik balik maksimum. Kenapa? Karena kita memperoleh hasil negatif 4. Titik balik maksimum diperoleh apabila turunan kedua dan substitusikan nilai X-nya kurang dari 0. Dan titik balik minimum sebaliknya akan lebih besar dari 0. Maka yang ketika kita memperoleh nilai 4 itu besar dari 0 disebut dengan titik balik minimum. Nah, ingat untuk turunan kedua ini hanya menentukan titik mana yang menyebabkan titik balik maksimum dan yang mana yang menyebabkan titik balik minimum. Untuk nilainya atau nilai dari stasionernya itu kembali ke soalnya. Nah, kita tentukan nilai stasionernya. Nilai stasioner dengan cara, nah, jadi nilai stasionernya ada 2, yaitu ketika menyebabkan titik balik maksimum. Titik balik maksimumnya, titik balik maksimum diperoleh ketika X-nya sama dengan negatif 1. Maka F min 1 sama dengan, kita kembali ke soal. Ketika soalnya fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat kurang 3x tambah 4, maka titik balik maksimum kita peroleh ketika x sama dengan negatif 1, kita substitusikan saja 1/3 negatif 1 pangkat 3 dikurang negatif 1 kuadrat dikurang 3 kali negatif 1 ditambah 4. Sehingga kita peroleh di sini negatif 1/3 dikurang 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan negatif 1/3. 3 tambah 4 7, 7 kurang 1 6, positif 6, disamakan penyebutnya 3, negatif 1 ditambah 18. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah 17/3. Nah, sehingga titik balik maksimum nilainya itu ketika titik balik maksimum diperoleh ketika titiknya itu adalah X-nya negatif 1, negatif 1,17/3. Dan untuk menentukan titik balik minimum diperoleh apabila X-nya sama dengan 3. Maka di sini kita substitusikan X sama dengan 3, maka 1/3, 3 dipangkatkan dengan 3, dikurang 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 ditambah 4. 9 dikurang 9 dikurang 9 ditambah 4. 9 kurang 9, 0, min 9 tambah 4 sama dengan negatif 5. Jadi titik balik minimumnya itu adalah 3, negatif 5. Nah, itulah penyelesaian soal nomor 1 di mana yang ditanya tentukan titik stasionernya. Jadi titik stasionernya itu ada 2, yaitu min 1,17/3 dan 3, negatif 5. Dan jenis titik stasionernya. Ketika min 1,17/3 jenisnya disebut dengan titik balik maksimum. Ketika X titiknya 3, negatif 5 disebut dengan titik balik minimum.